setiap orang dilahirkan secara merdeka dan dia menjadi bagian dimanapun pada rantai sosial. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau dilahirkan di wilayah Geneva. Dia merupakan anak dari seorang tukang pembuat jam. Ibu dari Rousseau meninggal dunia di saat ia masih belia dan ayahnya menunjukkan sedikit ketertarikan pada Rousseau. Rousseau telah meninggalkan Geneva sejak usia muda. Di saat ayahnya diasingkan oleh kerajaan Prancis dan diusir ke kota Lyon. Pada abad ke-14, Rousseau meninggalkan kota Geneva dan melakukan beberapa kali pertualangan di Eropa. Rousseau sangat menikmati dan mengagumi setiap kota yang disinggahinya. Ia mengakhiri perjalanannya dan menetap di kota Turin. Setelah bertahun-tahun berkelana, Rousseau akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama bibinya, Madame de Warens. Selama di bawah asuhannya, Rousseau menjadi sosok pribadi yang suka membaca dan belajar. Dirinya menghabiskan 8 tahun hidupnya untuk menuntut ilmu. Hingga akhirnya Rousseau mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai seorang sekretaris bagi duta besar Prancis di wilayah Wina, kerajaan Austria. Rousseau baru menulis pada umurnya yang ke-40 tahun. Rousseau pada akhirnya mulai terkenal di publik melalui tulisan-tulisannya. Dia menjadi salah satu tokoh sekaligus filsuf Prancis pada abad pencerahan. Meskipun kesuksesannya sebagai seorang penulis, Rousseau tetap jatuh cinta dan tidak lupa kepada orang-orang yang berperan penting di dalam hidupnya, seperti Madame de Warens dan orang-orang Katolik yang bersamanya. Dia juga jatuh cinta pada Protestan dan kerajaan Prancis setelah mempublikasikan kontrak sosial. Di akhir hidupnya, Rousseau banyak menghabiskan waktunya sendirian berkelana di Eropa dan melarikan diri dari suatu negara ke negara lainnya. Setelah bertengkar dengan temannya David Hume di Inggris, dia akhirnya meninggal dunia di Paris. Banyak orang berspekulasi bahwa dia telah memutuskan untuk bunuh diri. Jean-Jacques Rousseau. Melalui berbagai karya tulisnya, namanya kian besar di bidang politik, sosial, dan pendidikan. Dia juga memberikan sebuah pandangan yang terkenal pada masanya. Rousseau berpendapat bahwa ketidakadilan adalah sebab dari berbagai tekanan muncul terhadap institusi pemerintahan yang secara alamiah terjadi. Di dalam konsep yang terkenal, Jean-Jacques Rousseau, The Noble Savage, mendeklarasikan bahwa setiap warga negara secara alamiah tidak mengenali apa itu baik dan buruk, tapi hanya mengenali kebebasan yang dimilikinya. Dan sejalan dengan kepuasan itu terkait jaminan kepemilikan dan cara setiap orang yang mengabaikan keburukan mencegah mereka dari melakukan perbuatan buruk dan tercela. Menurut Rousseau, setiap orang dilahirkan di dalam sebuah kondisi yang dipenuhi dengan kebebasan dan mereka berada di setiap tempat pada rantai sosial. Pembukaan yang terkenal bagi pandangannya pada social contract yang menurutnya sebagai instrumen hukum yang telah direncanakan untuk mendukung totalitarianisme. Jean-Jacques Rousseau menekankan pada hubungan atau konektivitas antara instrumen hukum dan nilai-nilai kebebasan, kemerdekaan, dan keadilan. Penguasa menurut Rousseau menitik beratkan bahwa setiap rakyat adalah agen dari penguasa dan bukan sebagai tuan yang harus dipenuhi haknya dan kebebasannya. Fenomena tersebut kian membuat tampak jelas bahwa secara general akan muncul legalitas tindakan tirani dari kaum mayoritas
terhadap para minoritas. Sementara Rousseau sendiri berupaya untuk mengatur sistem yang lebih demokratis. Dia mengkombinasikannya dengan sebuah kewajiban semua orang yang berpartisipasi pada masyarakat untuk patuh kepada sebuah pemerintahan negara yang baik. Mengikiskan berbagai mosi terkait hak individual. Sebaliknya, Rousseau menentangnya secara eksplisit. Adapun mosi terkait hak individu yang harus diabaikan. Jean-Jacques Rousseau, menurut catatan perjalanannya, terdapat beberapa fakta bahwa dirinya tidak memiliki tensi yang begitu serius dalam memandang social contract dan pengaruhnya pada kebebasan. Dia juga begitu idealis di dalam memandang fenomena tersebut. Dia tidak menyadari bahwa di sana akan muncul seseorang yang mempunyai kuasa dan kehendak yang akan berjalan melawan setiap keinginan banyak orang pada umumnya.